Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini memasuki minggu ketiga bulan katekese. Kita diajak untuk datang dan memuji nama Tuhan dengan pengakuan dan bermazmur baginya. Aku memuji Engkau ya Allah. Selama nafas kehidupan mengisi tubuhku, aku akan memuji Engkau. Engkau menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Engkau menyembuhkan luka dan memulihkan keretakan dunia ini. Engkau dapat menghancurkan dinding-dinding egoisme dan ketidakpedulian. Engkau mengikat kami dengan rantai kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Hikmat-Mu melebihi luasnya semesta dan dalamnya samudera. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kini marilah kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari dalam Tuhan, marilah ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Allah adalah pemilik kehidupan dan Ia akan memelihara seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Namun, cara dan porsi yang Allah lakukan dalam memberikan pemeliharaannya dalam kehidupan setiap manusia selalu berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat disamakan. Ibadah sebagai tanda akan pemeliharaan Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda dari Tuhan Allah sebagai dasar kita masuk dalam refleksi diri. Terpujilah Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami, seringkali kami gagal menyelami maksud yang Tuhan nyatakan. Dalam kekurangan, kami lebih sering mengeluh daripada berseru padamu. Dalam keterbatasan pikiran, kami lebih sering bersandar pada kemampuan kami sendiri daripada percaya sepenuhnya pada Allah. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, di tengah tantangan zaman yang begitu pesat dan hebat, kami sering menganggap bahwa kami juga memiliki hebat dan mampu menghadapi tantangan demi tantangan sendirian. Kami tidak sadar bahwa kehebatan Allah yang dapat mengatasi segala yang ada di langit dan di bumi. Oleh sebab itu, selayaknya kami memohon pertolongan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami mengakui kemalasan kami untuk terus menggumuli sabdamu. Kami mudah merasa bangga dengan pengetahuan yang telah kami miliki dan menutup diri terhadap penyataan-penyataanmu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami kurang menginsafi bahwa beriman kepadamu bukanlah proses yang instan, melainkan suatu ziarah tanpa akhir. Akibatnya, kami sering berpuas diri dan berhenti belajar tentang-Mu. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami sering menutup diri dan gagal menunjukkan kebaikan kami kepada orang lain. Kami pun gagal menunjukkan wajah Allah lewat kehidupan kami kepada orang lain. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan
kasihani kami. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kasih yang tak terbatas di dalam Kristus bagi umat manusia. Tetapi kami justru membatasi kasih-Mu itu hanya untuk diri dan kelompok kami sendiri. Kami sering menghakimi orang lain bahwa mereka tidak layak menerima kasih-Mu. Kami gagal menjadi saluran kasih yang memberi penghiburan bagi mereka yang tidak berdaya. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dengarlah pengakuan kami, dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Besar dan terpujilah Allah. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Karena begitu besarnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita, pada kesempatan hari ini terimalah berita anugerah yang terambil dari surat Roma 5, ayatnya yang pertama dan kedua, yang demikianlah sabdanya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan. Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita hendak mendengarkan sabdanya. Tetapi terlebih dahulu marilah kita menyatukan hati di dalam doa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan juga syukur boleh kami haturkan di hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan juga kesehatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Setelah kami memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kami hendak mendengarkan akan apa yang menjadi firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi kami, sehingga apa yang kami dengarkan boleh kami rasakan dan kami hayati, pada akhirnya boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Maka dari itu Tuhan berfirman-Lah dan kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama terambil dari surat Filipi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 30. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai 30, yang demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita saat hari ini, khususnya bagi Bapak Ibu serta saudara yang berada di rumah? Tentu dan senantiasa berharap kita semua dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Dan tidak terasa ya, ketika kita bersama-sama menengok di dalam kalender kita ternyata sudah memasuki minggu ketiga di bulan September, di mana ketika kita melihat kalender gerejawi, di bulan September ini kita memasuki bulan katekese. Di mana bulan katekese ini merupakan momen yang mengajak kita untuk bisa memaknai lebih dalam, untuk bisa berefleksi akan hakikat sebenarnya sebuah liturgi yang hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apalagi terkhusus ketika kita bersama membaca di dalam surat Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 30. Di mana kita bersama-sama melalui surat Filipi ini kita hendak merenungkan sabda Tuhan di bulan katekese ini dengan sebuah tema ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mencermati tema tadi ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah, di sana ada satu kata yang menarik. Kata apa ya kira-kira? Kata yang menarik itu adalah kata ibadah. Ketika kita bersama mendengar dan juga membaca tema tadi, terkhusus dalam kata ibadah, apa sih yang ada di dalam benak kita? Apa sih yang ada di dalam pikiran kita berkaitan tentang ibadah? Tentunya ketika kita bersama-sama dimintai jawaban, dimintai keterangan berkaitan makna ibadah, banyak orang yang masih memiliki pandangan bahwa ibadah itu merupakan sebuah ritual,
merupakan sebuah kebiasaan mingguan yang dilakukan oleh orang Kristen. Atau dengan bahasa lain, ibadah itu ya sebuah kegiatan berkumpul, memuji Tuhan di gedung gereja, dan yang dilakukan setiap minggunya. Nah, itulah statement atau pernyataan yang sering muncul ketika ditanya berkaitan tentang makna ibadah. Namun, apakah hanya itu saja makna ibadah di dalam benak kita? Apakah hanya sebatas berkumpul memuji Tuhan di dalam gedung gereja saja makna ibadah dalam kehidupan kita? Kalau kita bersama boleh merenungkan atau kita bersama boleh mencermati, ada sebuah lagu dalam PKJ 264, tentunya ada di antara kita yang tahu isi atau judulnya. Nah, bagi Bapak Ibu serta Saudara yang tahu serta isi judul dari PKJ 264, marilah kita mencoba untuk menyanyikan bersama-sama dan kita akan coba untuk menghayati setiap syairnya. Apalah arti ibadahmu? Kita bersama tadi meresapi syair PKJ 264. Sungguh indah syairnya. Dan memang benar, seolah si penulis syair yang bernama Mercy Tambu Bolon, dan syair ini ditulis tahun 1998, di mana si penyair ataupun Mercy Tambu Bolon itu menulis syair ini sedang merefleksikan atas hakikat dari sebuah ibadah yang selama ini dilakukan oleh umat. Di mana menurut Mercy di dalam lagu yang dituangkan dalam PKJ 264 ini, menurut Mercy ibadah itu bukan melulu sebuah ritual, bukan merupakan sebuah habit, bukan merupakan sebuah kebiasaan, melainkan ibadah itu merupakan sikap hidup sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan antara yang dianggap sakral, yakni yang dilakukan setiap minggunya, dan juga yang profan ataupun aktivitas hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi menurut Mercy Tambu Bolon dari syair PKJ tadi menyatakan bahwa ibadah itu bukan sekedar ritual, bukan sekedar habit, tetapi sikap hidup sehari-hari yang tidak memisahkan antara yang dianggap sakral ataupun profan atau aktivitas setiap Senin sampai Sabtu. Sehingga hidup sehari-hari adalah laku ibadah. Dan hal ini pula lah Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hal ini pula lah yang ditandaskan oleh Rasul Paulus bagi jemaatnya di Filipi. Di dalam surat Filipi pasalnya yang pertama ayat 21 sampai dengan 30. Dan ketika kita mencermati dalam bacaan tadi, surat Filipi ini merupakan salah satu surat penggembalaan Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Di mana surat ini ditulis ketika Rasul Paulus berada dalam penjara di kota Romawi. Dan kalau kita tadi boleh mencermati surat Filipi yang ditulis Rasul Paulus dan disampaikan oleh jemaat saat itu, memiliki dua pemberitaan penting.
memiliki dua isi penting. Nah, dua isi penting itu apa saja? Yang pertama, kita boleh melihat surat Filipi pasal pertama ayat 21 sampai 30. Rasul Paulus hendak memberitakan sebuah kabar kepada jemaat terkait keadaan dirinya saat di penjara. Jadi isi surat Filipi yang menjadi bacaan kita hari ini, Rasul Paulus hendak menyampaikan informasi kabarnya tentang keadaannya saat di penjara. Dan dalam surat ini, Paulus menyampaikan ungkapan syukurnya. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa menyelamatkannya dari penjara. Dan tidak hanya itu saja, tetapi Rasul Paulus juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi yang telah memberikan dukungan, yang telah mendoakan, yang telah memberikan sebuah dorongan dan juga mendukung dalam finansial yang dikirim kepadanya melalui Epafroditus. Hal itu bisa kita baca di dalam pasalnya yang keempat. Dan ternyata Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya memberikan informasi akan kondisinya saja, tetapi Rasul Paulus juga memberikan sebuah pemaknaan teologis dan imannya selama menempuh derita di penjara. Hal itu seperti diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-21, yang mungkin di antara kita sudah hafal akan isi dari ayat 21. Yang demikianlah firman-Nya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika kita boleh mencermati ayat ini, melalui pernyataannya ini, Rasul Paulus hendak memberikan penandasan bahwa baik hidup maupun mati, asal bersama dengan Kristus itu menjadi sebuah kebahagiaan. Namun, jika Paulus itu diminta untuk memilih, maka ia akan lebih suka sementara waktu untuk hidup di dunia ini. Dan hal itu pula lah yang bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23 dan 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi ketika kita melihat di dalam ayatnya yang ke-23 dan 24, meskipun bagi Rasul Paulus hidup dan mati bersama dengan Kristus itu adalah kebahagiaan, namun ketika dia disuruh memilih, dia lebih suka dan dia lebih perlu untuk tinggal di dunia bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Nah, apa sih tujuannya? Rasul Paulus itu memilih untuk tinggal bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Tentunya ada sebuah tujuan, yakni tujuannya untuk mengabarkan Injil Kristus dan menghasilkan buah untuk kemuliaan namanya. Nah, dengan begitu ada kesempatan untuk bertemu dengan jemaat di Filipi, ada kesempatan untuk saling menolong supaya makin jelas akan motivasi dan orientasi hidup jemaat itu di dalam mengikut Kristus di dunia ini. Itu informasi yang pertama. Rasul Paulus memberikan sebuah kondisi atau informasi tentang kondisinya ketika berada dalam penjara. Dan ternyata tidak hanya itu saja, tetapi inti yang kedua dari surat Filipi saat ini, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Lah nasihatnya itu tentang apa? Nasihatnya itu mereka diajak, yakni jemaat di Filipi, untuk senantiasa mampu mewujudkan ciri dari pengikut Kristus yang setia dalam menghadapi beban persoalan. Karena dalam hal ini tentunya Rasul Paulus hendak memberikan sebuah pencerahan bagi jemaat di Filipi bahwa orang yang mengikut Kristus itu tidak berarti atau bukan berarti lepas dari penderitaan, tidak. Tetapi penderitaan persoalan itu senantiasa ada di dalam kehidupan setiap orang yang masih hidup dan tinggal di dunia. Nah, agar supaya jemaat di Filipi itu bisa melakukan semuanya itu, maka Rasul Paulus memberikan nasihat agar supaya jemaat di Filipi mampu mewujudkan ciri dari pengikut Kristus yang setia dalam menghadapi beban persoalan. Lalu cirinya apa? Cirinya bisa kita cermati di dalam ayat 27 sampai dengan 30. Di sana ada 6 ciri
yang harus diwujud nyatakan jemaat di Filipi ketika mereka harus menghadapi persoalan hidup. Ciri yang pertama, jemaat di Filipi diajak untuk hidup yang terus berpadanan dengan Injil Kristus. Hal ini memiliki arti, jemaat di Filipi diajak untuk dalam perjalanan kehidupannya itu sesuai dengan firman Tuhan dan mampu mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya hafal akan firman Tuhan, ngelontok firman Tuhan, tetapi mereka juga diajak untuk hidupnya itu bisa mewujud nyatakan, bisa mengaplikasikan akan apa yang menjadi sabda Tuhan. Hidup yang terus berpadanan dengan Injil Kristus. Lalu ciri yang kedua yakni teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Apa sih artinya ini? Artinya di sini jemaat di Filipi diingatkan untuk selalu menjaga kesatuan, selalu menjaga kesehatian sebagai tubuh Kristus. Dengan adanya kesatuan, kesehatian di sana ada sebuah kekuatan yang nantinya bisa menjadi modal untuk menghadapi segala permasalahan yang ada. Itu ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga yakni tidak gentar terhadap lawan. Memiliki keberanian dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Karena persoalan, karena tantangan itu tidak bisa terlepas dari kehidupan insan manusia. Dan yang keempat, ciri yang keempat yakni kematian dan derita bukan tanda kebinasaan, melainkan tanda keselamatan dari Kristus. Tentunya ciri yang keempat di sini memiliki arti jemaat Filipi diajak untuk memiliki mindset, untuk memiliki cara pandang yang tepat akan fenomena kehidupan. Dengan begitu mereka bisa merasakan karya Allah yang teranyam dalam perjalanan kehidupannya. Dan ciri yang kelima, bahwa mengikut Kristus itu berarti percaya kepadanya dan juga bersedia untuk menderita. Dan ciri yang keenam yakni sepanjang masih hidup sebagai pengikut Kristus, maka pergumulan dan tantangan itu akan terus ada. Itu adalah inti pemberitaan dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 30 di mana Paulus memberikan nasihat bagi jemaat di Filipi agar supaya mereka mampu mewujudkan ciri dari pengikut Kristus yang setia dalam menghadapi beban persoalan. Jemaat yang terkasih dengan Tuhan, dengan demikian dalam suratnya Rasul Paulus ini hendak memberikan kekuatan bahwa hidup dalam ragam persoalan, hidup dalam berbagai pertentangan dan menanggung beban selama di dunia ini merupakan sebuah kewajaran. Hanya saja pesan Paulus jelas bagi jemaat di Filipi saat itu, di mana orientasi dan motivasi hidup ini adalah untuk Kristus dan dijalani bersama Kristus. Dan inilah bentuk laku kesetiaan dan ibadah yang sejati, yakni mempersembahkan seluruh hidup bagi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih memiliki pandangan bahwa ibadah hanya sebuah ritual yang dilakukan seminggu sekali? Atau kita masih memiliki mindset, oh yang ibadah itu ya hanya di gereja saja? Apakah masih seperti itu pandangan hidup kita? Tentunya melalui firman Tuhan saat ini bolehlah memberikan kesegaran dan kekuatan dalam hidup kerohanian kita akan makna sejati dari sebuah ibadah. Jika ibadah bisa kita mengerti sebagai bentuk pemeliharaan iman, jika ibadah bisa kita mengerti sebagai tanda pemeliharaan Allah, maka tidak bisa dilepaskan dari sikap sadar untuk terus refleksi dalam hidup keseharian. Sikap sadar yang dimaksud di sini yakni menerima, menjalani, dan memaknai segala kenyataan hidup, pekerjaan, baik persoalan, beban derita, pertentangan, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, ada 3 hal melalui firman Tuhan hari ini yang bisa kita renungkan. Yakni yang pertama,
Melalui firman Tuhan saat hari ini kita boleh kembali diingatkan bahwa Allah itu akan tetap melakukan pemeliharaan atas umatnya. Allah itu senantiasa menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan umatnya. Sekalipun umat itu kerap sekali atau sering kali tidak bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Atau mungkin mereka dalam kehidupannya masih memunculkan rasa iri hati. Tidak sungguh-sungguh di dalam melaksanakan akan apa yang menjadi sabdanya. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang senantiasa melakukan pemeliharaan atas umatnya. Nah, tugas kita jangan sampai mempermainkan kasih Tuhan ini. Jangan sampai mempermainkan pemeliharaan Tuhan ini. Kalau dalam bahasa Jawa, dumeh Tuhan itu penuh kasih, terus kita sak senengi dewe. Tidak seperti itu. Tetapi marilah kita senantiasa mewujudkan ibadah yang sejati dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga pemeliharaan Tuhan itu juga boleh kita salurkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu poin yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini juga kita diajak untuk membuat evaluasi atas segala pekerjaan kita. Maksudnya apa? Maksudnya di sini marilah kita memiliki sebuah mindset, marilah kita memiliki sebuah pandangan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Yang melaluinya kita belajar setia atas kesepakatan, atas disiplin waktu kerja, dan menjaga relasi baik dengan rekan dan juga atasan kita. Dan lebih dari itu adalah melihat dan juga mampu merasakan kemurahan Allah melalui buah dari pekerjaan kita. Membuat evaluasi atas pekerjaan kita, bahwa bekerja itu adalah juga ibadah. Lalu yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini juga memberikan penandasan bahwa ada 3 ciri seseorang dikatakan menjadi pribadi yang mampu menghayati pemeliharaan Allah dalam hidupnya, yakni mereka mampu untuk menjalani ibadah hariannya, mereka mampu untuk mewujudkan sikap berpikir positif, berarti ketika ada masalah, mereka tidak mudah untuk menyalahkan diri sendiri, mereka tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tetapi mereka bisa memandang bahwa setiap persoalan itu ada maksud Tuhan untuk mendewasakan mereka. Ada maksud Tuhan untuk mereka boleh mengerti apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, marilah jika orientasi dan motivasi hidup ini adalah untuk Kristus dan dijalani bersama Kristus dalam kesetiaan, maka ibadah akan menjadi tanda syukur kita atas pemeliharaan Allah. Selamat untuk menghayati ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Saat teduh cukup, marilah kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat dan doa persiapan dalam kita menghaturkan persembahan. Mari kita bersama berdoa. Kami menghadap kembali ke hadirat-Mu Tuhan dengan limpah ucapan syukur karena Tuhan boleh memberkati dan juga melengkapi dan mencukupkan akan apa yang menjadi kebutuhan kami, baik secara jasmani ataupun kerohanian kami. Melalui firman-Mu mampukan kami Tuhan untuk menjadikan perjalanan kehidupan kami sebagai ibadah,
untuk menghayati akan kemurahan, akan kasih yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memunculkan ciri dari pengikut Kristus yang setia ketika kami harus menghadapi berbagai macam beban kehidupan kami, pribadi, lepas pribadi. Dan pada hari ini pula Bapa, kami juga tak lupa mengaturkan akan apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, terkhusus untuk saudara kami yang sedang bergumul di dalam pemulihan kesehatan mereka, baik mereka yang masih berada di rumah sakit ataupun di rumahnya masing-masing, kiranya Tuhan menyertainya, memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan juga semangat, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan saudara kami sendirian, tetapi Tuhan senantiasa ikut campur tangan di dalamnya. Dan kami juga menyerahkan untuk keluarga yang boleh merawatnya, berikan kekuatan, kesabaran, sehingga apa yang mereka lakukan boleh menjadi semangat bagi saudara kami di dalam proses pemulihan kesehatannya. Dan pada hari ini pula Tuhan, kami juga tak lupa menghaturkan akan apa yang menjadi kerinduan kami, khususnya akan keberadaan dari umat-Mu yang hari ini juga masih merindukan untuk bisa berkumpul kembali di dalam gedung gereja. Jika memang Tuhan menghendaki, maka waktu Tuhan sajalah yang senantiasa terjadi atas kehidupan kami, sehingga peribadatan di gereja boleh dimulai kembali. Tetapi jika Tuhan memiliki kehendak lain, mampukan kami untuk kami boleh memiliki kesabaran di dalam menantikan setiap kondisi dan situasi yang aman. Karena semuanya itu untuk kebaikan kami, semuanya itu untuk kesehatan dan juga keselamatan kami. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu itu rancangan yang penuh damai sejahtera dan juga rancangan yang membawa kepada keselamatan. Maka dari itu Tuhan, kami serahkan untuk rencana-rencana dari umat kepunyaan-Mu dan kerinduan untuk kembali beribadah bersama di gedung gereja ke dalam kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa akan setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat kepunyaan-Mu, baik itu berkaitan dengan perekonomian dalam keluarga mereka, berkaitan dengan relasi antar anggota keluarga, kerinduan mereka akan pekerjaan, akan pasangan hidup dan juga buah hati di dalam keluarganya. Biarlah Tuhan saja yang ikut campur tangan di dalamnya, mampukan kami, berikan kami kesabaran dan juga sikap yang tidak jemu-jemunya di dalam memanjatkan setiap permohonan kami. Karena rancangan-Mu itu indah pada waktunya dan rancangan-Mu itu adalah rancangan yang pasti. Dan rancangan-Mu pula yang senantiasa menumbuhkan pengharapan di dalam kehidupan setiap kami semuanya. Dan kami juga tak lupa Bapa menyerahkan akan apa yang menjadi pergumulan kehidupan dari gereja kepunyaan-Mu GKJ Kerten, sewilayahnya berkaitan dengan tanggung jawab yang masih dan harus kami lakukan tentang pelunasan dana tanah di sebelah utara GKJ Kerten Jalan Suwalan. Mampukan kami ya Bapa, ketika kami boleh Engkau berikan berkat yang luar biasa, maka Engkau pula lah yang akan mencukupkan segalanya. Mampukan kami pula untuk kami boleh menyisihkan setiap berkat-berkat-Mu untuk mendukung di dalam pendanaan dan juga pelunasan dana ini sampai akhirnya nanti. Berikan kepada kami kesetiaan, berikan kepada kami kesabaran dan keyakinan bahwa ketika kami boleh menghaturkan persembahan, maka kami tidak pernah kekurangan. Engkau senantiasa mencukupkan, Engkau senantiasa melimpahkan segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka dari itu Tuhan, mampukan setiap kami semuanya untuk senantiasa memberikan dukungan baik doa, dana maupun tenaga. Kami juga tak lupa Bapa berdoa akan keberadaan dari GKJ Kerten Kreatif yang nantinya juga menjadi sebuah wadah bagi umat kepunyaan-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu ataupun orang-orang di sekitarnya. Kiranya Tuhan juga memampukan untuk para tim GKJ Kerten Kreatif, sehingga melalui GKJ Kerten Kreatif dalam naungan PJ ini juga boleh memuliakan nama-Mu dan juga boleh memperkenalkan akan karya-Mu di mana kami Engkau tempatkan. Dan hari ini pula Bapa, kami juga berdoakan perencana dari perayaan Riyaya Unduh-Unduh yang kami belum tahu akan bagaimana kami lakukan, tetapi kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami semuanya sehingga kami boleh menghaturkan syukur kami atas setiap pekerjaan, atas setiap berkat yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga rencana perayaan Riyaya Unduh-Unduh kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kelancaran, memberikan kekuatan kepada panitia, sehingga pada akhirnya kami juga boleh bersukacita atas segala apa yang menjadi berkat-berkat-Mu. Dan hari ini pula Bapa, kami juga berdoa akan keadaan bangsa dan negara kami.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat hari ini tengah berjuang dalam pemulihan karena terkonfirmasi atau terkena COVID-19, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan juga semangat di dalam kehidupannya. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan mampukan kami pula untuk tidak menghakimi saudara kami, tetapi mampukan kami untuk saling mendukung, mendoakan, sehingga kami boleh bersama-sama menjalani kondisi di tengah kekrisisan dan juga di tengah kondisi COVID-19 ini dengan senantiasa berharap dan juga bersandar pada Engkau saja. Berikan kekuatan, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami dan mampukan para tim ahli untuk bisa menyusun vaksin dan juga menciptakan vaksin untuk penyembuhan COVID-19 ini dan juga pengantisipasian sehingga nantinya kami boleh bersama-sama mendapatkan kesehatan di dalam tubuh kami. Dan sebentar lagi Bapak, kami juga hendak menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, sucikan dan kuduskan persembahan yang hendak kami kumpulkan, sehingga boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Engkau. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Seperti halnya firman dalam 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.